Lo gimana gua Deko? Ini lihat, gila. Controller FlyDigi collab sama Black Myth Wukong. Ini nice banget sih. Kalau kalian lihat di dusnya aja ini udah pajang-able banget. Terus di belakang kalian bisa lihat si controllernya gitu. Jadi langsung aja kita review. Oke. Ini sebenarnya dus dalamnya langsung kayak gini ya. Kalian lihat kotak hitam, tapi ketika kita buka, jebret, kalian bisa melihat gambar dari si kera ini nih lagi ngelawan naga nih. Ini nggak tahu apa ya, soalnya gue belum tamat. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Ini didesain 2024 gitu ya, karena emang dari Wukong baru keluar ya. Dan ya udah, kita singkirkan busanya dan langsung kita melihat controllernya. Ini cakep banget sih. Kalian langsung bisa melihat aksen warna emas ala Black Myth Wukong di sini gitu. Dan sebelum ke controller, kayak biasa kita dapat ini braided cable. Warnanya sih sama ya, kayak yang dulu. Kan gue kan udah sempat review 2 FlyDigi sebelumnya dan dia warnanya sama, ada aksen biru-birunya. Kita dapat dongle, karena dia bisa koneksi dongle, dan di sini ini juga warna emas ya. Karena kadang dongle tuh kan kita suka ketuker-tuker. Ini unik sendiri gitu. Dia emas ngikutin emang aksen-aksen dari si controllernya. Dan juga ini tuh kayak key buat nanti kita bisa nge-adjust kekuatan atau keberatan dari si analognya. Oke, langsung aja kita ke controllernya ya. Gila, ini penampakan controllernya keren banget sih. Cakep banget. Aksen emasnya tuh keren aja gitu. Dan dia ini nggak ada RGB gitu. Buat kalian yang mencari RGB di sini nggak ada. Tapi kayak biasa pas kita nyalain, cetek gitu. Kita langsung bisa ngelihat animasi dari logo si Black Myth Wukongnya gitu. Yang sebenarnya itu cuman animasi di awal. Tapi kayak yang gue sebelumnya gitu ya, sebenarnya animasinya tuh bisa kita custom juga sesuka kita kalau misalkan kita pengen ganti. Tapi sayang nggak sih, karena ini kan saya Black Myth Wukong ya. Satu hal yang paling ternotis adalah build quality dari bodinya. Jadi dia tuh punya 3 macam tekstur atau kontur yang gue lihat. Yang pertama tuh bagian body headnya ya, bagian atasnya. Ini tuh dia menyerupai kayak kayu gitu, kayak serat-serat kayu, dan emang dia ini bertekstur gitu. Jadi ini dia bukan cuma gambar print, tapi emang tuh dia tuh ada teksturnya gitu. Dan bagian bawahnya ini tuh mungkin kayak bagian baju perang ala zaman dulu gitu ya. Dia tuh kayak, ini sih aksennya parah sih, keren banget sih. Ini kalian lihat di b-roll ini, gila, keren banget. Sama bagian belakang sebenarnya ya ini buat grip gitu, agak rubbery gitu. Ini dilapisin karet sih, dan dia bertekstur, dan teksturnya nggak cuman kayak titik-titik doang, tapi ini agak mirip kayak yang bagian depannya, yang pas bagian yang tadi gue bilang kayak baju perang tadi. Dan kalian bisa lihat di bagian analognya dalamnya tuh di sini ada sedikit aksen warna emasnya juga gitu, yang bikin dia makin satu tema lagi. Dan di analognya tadi tuh dia ada ini tuh simbol ya. Kalau mungkin di Black Myth Wukong tuh kayak si skill-skillnya, ini si simbol-simbolnya, sama bagian triggernya. Ini cakep banget juga again gitu. Dan di sini ada tekstur di bagian depan sama di bagian kiri atau bagian tengahnya ya. Teksturnya enak banget juga. Ini teksturnya cukup nampak gitu, nggak cuman asal ada tekstur, tapi ini lumayan dalam si teksturnya. Dan kayak biasa ya tombol makro gitu. Ini tombol makronya emas juga, termasuk tombol on off yang ada di belakang. Sumpah ini dipajang sih keren banget sih. Oke, buat connectivity kan tadi kita udah lihat ya, dia ada dongle, Bluetooth, sama kabel. Dan ini ya tadi yang buat analog. Kalau yang di FlyDigi yang sebelumnya, yang seri Apex 4 kalau gua nggak salah ya, pokoknya yang di video ini, itu tuh kita bisa ngejasnya, kita langsung puter di bagian analognya. Tapi kalau ini kita pakai key, kita puter, ya udah nanti dia akan jauh lebih berat atau lebih ringan. Dan kayak biasa FlyDigi itu feel buttonnya clicky ya. Sebenarnya secara build quality gue bisa bilang nggak ada bedanya sebenarnya dari yang sebelumnya. Kayak di padnya juga ini clicky juga. Bagian analognya juga firm. Ini enak banget, mantulnya enak, dan kayak biasa bagian triggernya juga semua bagian ketika dipencet itu sama-sama ringan gitu, jadi enak. Nah buat kalian yang nggak tahu sama FlyDigi gitu ya sebelumnya, jadi dia tuh udah mengadaptasi semacam kayak adaptive trigger gitu. Walaupun tentu ini nggak mungkin lah sebagus yang PS5, karena kan yang PS5 itu bisa bagus karena di-optimize 100% sama konsolnya. Sedangkan ini kan akan dipakai kemanapun. Tapi ini bisa mengsimulasikan yang sebenarnya feel-nya menarik sih gitu. Di template sininya aja, kita tuh bisa lihat di sini ada 4 template ya, kayak yang di config switch ini. Ya biasa tuh dia tuh kayak biasa gitu, dia ringan. Terus dia ada yang seakan tuh kita kayak lagi nginjek pedal mobil. Jadi dia tuh agak kayak keras gitu. Terus yang ketiga, dia tuh kayak senapan yang tek gitu. Dan yang terakhir kayak machine gun. Kalian bisa lihat ini bergetar gitu. Nah ini tuh sebenarnya ketika di softwarenya ini dia tuh udah nyediain banyak preset.
untuk game-game yang bisa di-optimize atau yang sudah di-optimize untuk si adaptive trigger ini gerak gitu. Tapi emang belum semua game. Dan mayoritas emang game-game shooter yang gue lihat yang bisa dipakai. Contohnya kayak si Cyberpunk ini. Jadi emang bener, ketika kita ganti senjata, dia ganti feel. Kayak tadi gue bilang, kita nggak bisa ekspektasi ini kayak DualSense banget yang punyanya PS5. Nggak mungkin lah gitu. Karena itu perlu usaha dari developer dan juga si pemilik atau si pabrik controllernya biar buat bikin itu jadi maksimal gitu. Kalau PS kan ya dia satu pabrik. Kalau ini kan si FlyDigi ya dia berusaha menyesuaikan ke semua game. Pasti challenge banget. Tapi itu sebuah added value gitu kalau gue lihat, dan ya seru aja sih. Main ada haptik-haptiknya gitu yang dimana kita bisa merasakan di desktop gitu, yang biasanya kan kita cuma bisa di PS. Nah lanjut bahas ke layarnya, soalnya kan tadi kita udah ke layarnya. Di situ kita bisa atur beberapa hal langsung tanpa harus connect ke softwarenya yang ada di PC. Jadi lebih fleksibel. Contohnya bagian connect ini. Di situ kita bisa lihat, nah ya, dia tuh bisa connect-nya ke PC, Android, Switch, sama iOS. Ingat ini nggak bisa connect ke yang lain selain 4 ini. So, kok masih ada aja gitu yang nanya, Bang ini bisa connect ke sini nggak? Udah jelas, gue udah sebut-sebutin selalu gitu. Jadi di sini pun kita tuh ada pilihannya more. Kita bisa lihat pengen input itu dongle ataupun Bluetooth. Dan bisa kita pilih pengen D input atau X input. Jadi kalau misalkan kalian yang terbiasa dengan inputnya Xbox gitu ya, yang EAXB, ingetnya kayak gitu ya tinggal diganti ke X input. Jadi setiap di gamenya tuh akan ke-apply. Dan sebaliknya untuk yang kalau yang kebiasa sama punyanya PlayStation ya tinggal kotak segitiga bulat. Ini sangat kepakainya adalah gini. Kemarin tuh gue main sama teman-teman karena akhir tahun. Gue main game tuh berlima di PC gitu ya, di Steam. Gue main Final Party. Ternyata untuk satu X input ataupun D input maksimal tuh cuma 4 input gitu. Jadi kita ketika main berlima, player kelima tuh nggak mau ke-detect kalau dia sama-sama D input atau sama-sama X input gitu loh. Jadi akhirnya harus ada yang D inputnya 4, nah yang satu lagi harus X input atau sebaliknya gitu. Itu gue baru tahu sebenarnya. Gue nggak tahu itu apply ke semua game atau enggak, tapi itu berlaku ketika di Final Party. Akhirnya ketika kita punya fleksibilitas kayak tadi ya, kita ya enak gitu. Dia nggak akan terkungkung sama satu D input aja ataupun X input aja gitu. Itu fungsinya. Terus ada juga button mapping. Nah ini button mappingnya di sini tuh kita bisa ngatur feel-feel yang tadi. Di triggernya dia pengen kayak race, kayak seakan nginjak mobil, atau kayak sniper yang tadi gue bilang dak gitu, ataupun apa gitu, ataupun cuman vibrasi aja. Nah itu bisa diatur semuanya di sini. Tadi buat si triggernya, tapi buat buttonnya kita bisa atur per buttonnya semua langsung dari sini. Kita langsung register sampai makro-makro yang di belakang. Itu enak banget kan. Termasuk bisa turbo juga. Jadi turbonya tuh nggak harus diaktifin pakai tombol yang banyak kombinasi. Mungkin itu kita kan suka lupa karena kita punya banyak controller mungkin. Nah kalau ini semuanya di screen, enak banget. Dan kita juga bisa tes ya. Oh ini registernya tombol segini dan dia works well gitu. Kalau misalkan kok ini B-nya nggak kepencet, kita pas dites emang nggak masuk gitu. Nah itu kita bisa tahu. Nice banget. Udah gitu config ini kayak tadi gue bahas ya. Gue akan bahas ulang untuk ganti-ganti feel dari si triggernya. Dan juga setting ini sebenarnya tambahan aja sih, kayak brightness layarnya, terus vibrasi dari si controllernya, bahasa ya udahlah ya di sini cuma bahasa Cina sama bahasa Inggris doang dia nyediainnya, sama hibernate karena ini tuh kita bisa atur dia pengen mati setelah berapa lama, pengen semenit, 5 menit atau bahkan nggak usah mati sama sekali, itu bisa. Sampai terakhir ya udah sih ini about cuman kayak software versionnya aja. Jadi make sure kalau misalkan kalian connect ke PC biasanya dia akan langsung cari versi yang terbarunya. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah itu dia ada buat ngecas wireless. Ternyata nih dulu kan gue sempat punya si charging dock yang pas gue bahas yang sebelum ini gitu. Ternyata dia bisa masuk. Ketika diginiin, kalian bisa lihat indikator baterainya tuh dia aktif, menandakan kalau dia ngecas. Jadi nice banget buat kalian yang udah punya. Ih, nice banget sih. Oke, gue pindah ke sini ya. Soalnya ini gue sambil buka si softwarenya biar kalian tahu apa yang bisa dilakukan di software ini. Banyak banget sih. Yang pertama di sini di config kita bisa ngelihat kayak statusnya lah gitu. Tapi gue pengen langsung ke bagian. Nah, ini kayak yang tadi. Ini kita bisa nge-button mapping semua di sini dan ini sangat-sangat jelas ya. Ini sangat-sangat intuitif, jadi ngelihatnya enak banget. Terus joystick. Nah, joystick ini sekalian gue pengen ngasih kalian lihat circularity-nya ini. Yang kiri itu dapat 9%-an gitu ya, yang kanan dapat 0%. Nah, ini jangan salah. Jadi di softwarenya tuh kita bisa ngatur dia pengen circle apa rectangle gitu. Karena untuk beberapa game FPS justru yang circle tuh nggak enak. Jadi terlalu sensitif jadi nggak enak gitu. Nah kita punya fleksibilitas gitu. Jadi ini bukan artinya dia bang kok dia akurasinya 9%. Ya enggak, ini karena belum diganti aja gitu. Dan sebenarnya di sini kayak sensitivity curve pun bisa diganti gitu ya. Walaupun gue sebenarnya nggak pernah ngoprek-ngoprek gini gitu. Gue default aja. Tapi ya silahkan kalau misalkan kalian pengen ngoprek. Gyro. Buat gyro ini kita bisa atur dia tuh pengen mengsimulasikan apa ininya. Apakah joystick yang kiri ketika kita gini, apakah joystick yang kanan gitu ya ketika kita lagi kayak gini, ataupun mouse. Dan itu misalnya kita pengen joystick yang kanan. Soalnya kan kalau aiming kan biasanya yang kanan, jebret gitu. Nah nanti dia akan muncul kayak gini.
Dan di sini ya udah, kita bisa bikin dia ke-trigger ketika kita nahan, atau cuma sekali mencet doang si gyronya aktif. Dan kalian lihat, nah di game Horizon Zero Dawn ini ya dia berfungsi dengan baik. Dan ini harusnya bisa ke-apply ke semua game tanpa harus dioptimalisasi sendiri gitu. Karena ya emang ini udah embed di dalam sininya aja gitu si gyronya. Dan silakan ya diatur ya, pengen sensitivity-nya kayak gimana itu preferensi tiap orang. Terus ini trigger yang tadi gue bilang gitu ya, di sini ada simbol-simbolnya lebih enak dilihatnya. Dia kayak racing, yang kayak mobil atau kayak recoil mode gitu. Bisa diganti di sini, walaupun di kiri sini tuh sebenarnya ada preset juga ya. Yang dimana presetnya bisa kita import dari settingan kita sebelumnya, bahkan kita rename. Sama general sih sebenarnya lebih ke ya ini kayak vibrasi kontrolnya gitu. Nah dia akan bergetar. Biar kita tahu lah kurang lebih kekuatannya kayak gimana. Nah ini tadi yang gue bilang, adaptive trigger. Ini banyak banget sebenarnya gamenya, tapi sebenarnya nggak semuanya udah dibikin gitu si adaptive triggernya, karena ya beberapa game kayak ini Assassin's Creed apa gitu kan yang pengen di trigger kan. Cuman ya di sini kita bisa on ataupun off. Jadi ntar dia akan otomatis nge-switch gitu kalau dia ngedetect si game itu lagi running. Tapi ya kalau emang moddingnya lagi belum disediakan sama developernya, ya sebenarnya nggak akan ada yang terjadi juga di bagian triggernya. Dan ini tadi yang animasinya udah ada beberapa preset yang dikasih, tinggal pilih aja. Kayak sebelumnya kan gue kan masukin dia kayak yang Mario gitu. Nah yang kayak gini, ataupun kalian pengen bikin GIF sendiri, pengen import, ambil dari Google gitu, sangat fleksibel bisa. Ini tes, ya ini kita tahu lah ya. Dan ini lihat, polling rate-nya itu dia diklaim sampai 2000. Tadi kita sempat, ke 1900 gitu. Itu bikin dia kalau misalkan kita makin barbar mainnya, semuanya inputnya akan masuk. Dan soal latency, kalian bisa lihat ini sedikit di bawah 1 millisecond. Itu nice banget, dan itu gue kondisi pakai dongle. Jadi harusnya kalau pakai kabel, wire, harusnya akan udah pasti aman banget. Kesimpulan, ya kalian simpulkan sendirilah, soalnya suka masih ada aja gitu yang nanya ke gue, bang worth it apa enggak buat beli ini atau itu gitu ya. Menurut gue kalian tuh harus bisa menilai sendiri. Setelah gue tadi bahas banyak hal, ya kalian simpulkan apakah ini cocok buat kalian gitu. Apakah kalian mencari controller gitu yang pengen ada feeling kayak DualSense-nya tadi, terus kalian pengen multi connection gitu, atau jangan-jangan kalian, bang gue perlunya buat PS4 ya, ini nggak bisa gitu loh. Makanya cari yang emang kalian butuh. Tapi ini ya emang menurut gue nice to collect, karena gue dapat informasi dari tim FlyDigi, ini tuh limited, terutama yang masuk ke Indonesia. Dan ini tuh kemarin katanya yang baru masukin PO tuh cuma 6 di Indonesia. Gue nggak tahu nanti akan ada PO lagi atau enggak, jadi gue salah satunya yang punya gitu ya. Thanks to tim FlyDigi yang membantu gue untuk mendapatkan ini gitu. Dan ya itu tadi, mungkin ini nggak selalu akan diproduksi. Kayak beberapa seri sebelumnya juga kan udah sulit dicari gitu kan. Jadi kalau emang kalian yang suka mengkoleksi, ya ini nice to collect gitu loh. Karena gue kayaknya juga nggak akan pakai ini buat main. Sayang aja gitu. Biar dia tuh tetap seperti ala kadarnya gitu. Jadi yang penasaran, link barang di bio kayak biasa itu dari gue. Semua bermanfaat. Nuhun.